Hai, jumpa lagi di channel YouTube-nya Core2Gi Broadcaster of Daily Awareness bersama saya Dr. Gigi Rifki Aladis, dan kali ini spesial bahwa temen ngobrol Mindok ini bukan seorang dokter gigi, tapi adalah seorang dokter spesialis mata. Di sini ada Dr. Amanda Nursinta Pertiwi, SPM. Yes. Selamat sore, sehat. Selamat siang ya, siang. Siang apa sore? Ya, selamat pagi, siang, sore kan tergantung yang nanti penting ya tetap nonton. semangat pagi. Betul. Dokter panggilannya? Dr. Manda. Dokter Manda. Praktek gimana? Saya di RSUP Dr. Sarjito, Jogja, dan di Rumah Sakit Umum Sakinah Idaman. Sakinah Idaman, baik. Nah, di Jogja ya berarti stay-nya ya. Asli Jogja, Dok? Aslinya Jakarta. Aslinya Jakarta. Tapi tercantol di Jogja karena bapak suami. Oke, siap. Nah, kenapa kita bersama dokter spesialis mata? Karena di masyarakat nih banyak sekali hoax terbesar di dunia kedokteran gigi, yaitu apa? Teman-teman sudah pasti bisa menebaknya, yaitu cabut gigi atas bikin buta. Nah, dok, ini yang sering jadi permasalahan di masyarakat, bahwa ketika masyarakat pengen punya permasalahan di giginya dan itu harus dicabut, itu si masyarakat tersebut itu memiliki ketakutan yang berlebih bahwa setelah pencabutan nanti bikin permasalahan di mata, yaitu giginya buta. Dan itu mereka mereka perkuat dengan katanya. Tetangga saya ada loh, temennya tetangga saya ada loh, tetangganya tetangga saya ada loh, seperti itu, dok. Seterusnya seperti itu, sehingga terjadi penundaan. Jadi keresahan kami dokter gigi adalah bahwa karena ketakutan tersebut menjadi penundaan, dan akhirnya kasusnya jadi lebih complicated, jadi lebih parah, gitu, dok. Jadi yang saya tanyakan ini, dan saya juga seringkali sudah menjelaskan ke masyarakat bahwa cabut gigi itu aman, tapi kan saya sebagai dokter gigi gitu, tentu saja masyarakat pasti akan berpikir, ya iyalah dokter gigi nanti biar kesana, biar cuan gitu kan. Kita hadirkan spesialis mata untuk menjawabnya. Silakan, dok, apakah cabut gigi bikin buta? Terima kasih sebelumnya untuk Mas Rifki dari Core2Gi yang sudah mengundang saya untuk bisa memberikan sharing ilmu ya. Sebenarnya kita sharing saja. Tujuannya kan tidak lain untuk bisa memberikan edukasi ke masyarakat tentang sebenarnya yang betul tuh seperti apa sih gitu. Jangan cuma katanya-katanya, tapi kita bisa meluruskan pemahaman yang memang salah gitu. Yang salah jangan dipahami terus, apalagi disebar-sebar ke tetangga, ke saudara gitu ya, malah jadi sesat deh ilmunya. Nah, kita di sini niat saya untuk memberikan informasi yang betul. Sebenarnya ada nggak sih kaitannya antara cabut gigi atas dengan kebutaan? Nah, saya spesialis mata, sehingga kompetensi saya untuk menjelaskan kenapa sih mata itu bisa buta gitu ya. Kebutaan itu penyebabnya banyak. Ya, intinya kebutaan itu definisinya apa? Penglihatan yang sangat menurun. Ya, dia sudah tidak bisa lagi melihat jari dari jarak 1 meter. Nah, itu definisi buta dari WHO ya. Ya, blindness-nya seperti itu. Sebabnya apa? Banyak sekali, dari mulai sumbatan di pembuluh darah di mata, kemudian katarak, paling sering katarak ya, yang pertama, yang kedua glaukoma. Glaukoma itu tekanan bola mata yang tinggi yang tidak pernah diobati, sehingga saraf mata itu ketekan, lama-lama saraf matanya habis, jadinya buta. Terus yang ketiga adalah lepasnya retina. Jadi retina atau selapis saraf di mata itu kita bisa lepas kalau misalnya satu kecelakaan, yang kedua ada robekan, yang ketiga minus yang sangat tinggi yang tidak ditangani sejak kecil sehingga bertambah terus sampai dewasa, dan akhirnya bola mata memanjang, retina nggak bisa ngikutin, akhirnya lepas. Nah, itu bisa bikin kebutaan memang. Kemudian selanjutnya trauma, jadi kayak kecelakaan, korneanya jadi rusak gitu ya, semua struktur bagian dalam matanya rusak, itu bisa bikin buta. Lalu stroke di belakang,
yang tepat di pusat penglihatan itu bisa bikin buta. Lalu ada yang namanya infeksi di saraf mata. Nah itu memang bisa menyebabkan kebutaan. Namun ada nggak sih semua itu kaitannya dengan cabut gigi? Ya. To be honest, nggak ada. Nggak ada ternyata. Nggak ada, Nah, ya. nggak ada. Nggak ada. Jadi rumor di masyarakat yang bilang kalau cabut gigi atas bikin buta itu salah. Katanya nih dok, masyarakat ini juga punya dasar ilmunya sendiri gitu, bahwa saraf gigi dengan saraf mata itu nyambung gitu loh. Nah itu bagaimana penjelasannya dok? Ya jadi kalau gigi kan nervus alveolaris ya mas. Kalau misalnya mata itu kita nervus opticus. Udah beda, namanya aja udah beda. Iya, percabangannya udah lain. Iya. Dia nervus opticus tuh keluarnya di belakang mata sini. Gigi dia percabangannya dari maxillaris kan, dari bawah sini kan. Kalau ditarik-tarik sama nggak? Ya semua keluar dari otak sih mas. Semua dari otak juga. Iya dari otak gitu, cuma cabangnya berbeda. Nah, tapi kan gitu. cabang ke gigi itu cabang ujung, terminal ke cabang nervus opticus itu dia juga cabang yang akan menuju cabang terminal. Jadi sehingga antara cabang saraf mata sama gigi itu beda. Ya, nah itu ya. Jadi kalau yang beranggapan karena saraf gigi nyambung ke saraf mata, ketika gigi dicabut, saraf mata juga ikut tercabut gitu, kira-kira seperti itu katanya, gitu salah ya. Salah gitu ya. Nah, memang nih dok, kalau di masyarakat ini kata tetangga itu lebih kuat daripada kata ahli. Jadi kalau misalkan nulis skripsi kayak gitu, itu dalam kurung kata tetangga 2002 gitu sepertinya. Pokoknya semakin Anda klinik semakin dipercaya. Jadi harus jadi dokter klinik dulu. Iya. Apalagi kalau tetangga atau saudara itu dok, kalau sudah coba deh ini deh gitu. Biasanya karena merasa pernah merasakan yang sama, kemudian dia mengajarkan ke orang lain, itu lebih dipercaya dok daripada kata-kata dokter yang ahli di bidangnya gitu. Apakah di mata juga seperti itu? Ada rumor-rumor seperti itu dok? Banyak Ya. Sama kita sama-sama punya rumornya sendiri-sendiri. Intinya adalah bahwa kita sebagai profesional medis dengan keilmuan masing-masing itu punya challenge yang sama di tengah masyarakat, bahwa di masyarakat juga ada hoax-hoax yang tersebar, kemudian kesesatan informasi, dan itu perlu kita luruskan. Dan pertanyaan selanjutnya nih dok, apakah jika kita memiliki infeksi pada gigi itu nanti akan bisa menyebar ke mata? Jadi ini pertanyaannya berbeda dengan yang tadi. Kalau tadi kan pencabutan yang berefek ke mata. Kalau ini infeksinya, yang artinya membiarkan gigi yang rusak itu tidak dilakukan perawatan atau tidak segera dicabut, apakah infeksinya nanti akan menyebar ke mana-mana termasuk ke mata? Ya, pertanyaan yang kedua ini tentang infeksi gigi ya. Nah, kalau infeksi gigi maka jawabannya adalah bisa memberikan efek ke mata. Penyebarannya lewat darah ya infeksinya. Jadi nggak cuma gigi aja. Misalnya kita ada infeksi di hidung, kita sinusitis, kemudian ada otitis atau infeksi di telinga, di gigi, di tenggorokan, dimanapun di badan kita itu bisa terjadi yang namanya penyebaran lewat darah, penyebaran bakteri lewat darah. Nah itu bisa sampai ke saraf mata. Nanti yang terjadi adalah satu, pandangannya buram, perlahan-lahan biasanya, perlahan-lahan buram, dan yang parahnya itu bisa sampai blindness. Jadi sampai dia hanya hitung jari penglihatannya. Awalnya dia bisa lihat jelas, terus jadi cuma hitung jari. Biasanya itu berangsur-angsur beberapa hari, lama-lama memburuk. Terus yang kedua, kadang pakai demam, kadang nggak ada demam. Yang ketiga, dia bisa buram semua, atau dia bisa hanya satu titik yang dia lihat itu menggelap. Nah, itu ciri-cirinya. Jadi kalau misalnya ada kerabat ya, keluarga, temen yang mengeluh seperti itu, boleh juga tuh dicolek, emang gigi kamu bolong nggak kamu cabut ya? Nah, itu bisa jadi salah satu sebab. Walaupun sebabnya banyak ya. Jadi kalau tadi yang pertama kan bilangnya cabut gigi bikin buta, enggak, itu salah ya. Tapi kalau yang kedua, infeksi gigi yang enggak ditangani segera bisa bikin efek ke mata nggak? Bisa. Nah itulah pentingnya jika teman-teman itu punya keluhan dimanapun termasuk di gigi, itu haruslah segera ke ahlinya. Ya.
jangan dicuekin aja. Nah, gitu. itu dia. Itulah fungsinya dokter ya di tengah masyarakat. Nah, dokter di masyarakat ini kadang fungsinya cuma ini, Dok. Buat nakut-nakutin anaknya. Nakut-nakutinnya gini. Kalau kayak saya nakutin nggak? Tentu saja tidak lah gitu ya. Tapi gini, Dok. Di masyarakat ini fungsi dokter adalah untuk nakut-nakutin anaknya yang nakal atau susah makan. Nanti kalau nakal disuntik dokter loh. Nanti kalau susah makan nanti disuntik Pak dokter loh. Nah, itu fungsinya. Kalau anak-anak ketemu saya nggak jadi takut, Mas. Minta datang lagi. Kita datang lagi gitu ya. Ya, alhamdulillah gitu kan. Nah, kalau dokter gigi ini challenge-nya memang besar sekali anak-anak. Soalnya udah takut, nginging gitu ya, alatnya aduh, bunyi-bunyi, gitu ya. dokter mata nggak ada yang bunyi, Mas. Nggak ada yang bunyi ya. Iya. Nggak punya bor kita. Nggak punya bor. Bor water. Beda lagi. Beda lagi. Oke, kalau dari praktek sehari-hari, Dok, sebagai spesialis mata, ini apakah pernah merujuk suatu kasus yang mana itu keluhannya pertama di mata, tapi ternyata harus dirujuk nih ke dokter gigi, seperti itu? Banyak. Terutama yang tadi kasus saya cerita, yang dia datang biasanya kalau yang keluhan seperti itu ya kita bilangnya optik neuritis ya, ada infeksi atau peradangan di saraf mata. Dia bisa menyerang dari mana? Dari anak-anak, even dari anak-anak, remaja, dewasa, sampai orang tua, so no limit ya. Memang lebih banyak di usia-usia di bawah 40 tahun ke bawah sampai anak. Kalau kita dapat pasien seperti itu, salah satunya adalah kita perlu mengecek giginya. Jadi kita bisa ngecek tuh inspeksi di poliklinik. Giginya semua baik nggak gitu? Kira-kira ada kariesnya nggak? Minimal kalau misalnya kita nemu ada karies atau ada spot-spot dark atau white spot yang kita temuin di gigi, terutama pada anak kan ya, kalau yang waktu itu ya, maka kita biasanya akan minta second opinion dari dokter gigi untuk memeriksa mungkin nggak kelainan gigi ini menjadi jalur masuknya bakteri ke badannya pasien gitu. Ya, gitu ya. Jadi ternyata meskipun spesialisasinya ini macam-macam ya, ada dokter gigi, ada dokter umum. Dokter gigi ada spesialisasinya tersendiri, dokter umum ada spesialisasinya tersendiri. Dalam mengerjakan pasien juga sesuai dengan kompetensinya, tapi dalam satu waktu gitu pemeriksaan itu dilakukan secara holistik dan ternyata kolaboratif juga, dan ternyata ada sistem rujukan nanti ketika ada suatu permasalahan yang melibatkan kompetensi dari spesialisasi atau teman sejawat yang lain kayak gitu ya. Dan jadi pastikan kalau misalkan teman-teman ini punya permasalahan kesehatan ya, itu bertanyalah atau mencari informasi itu ke orang yang, atau informasi yang benar-benar di-provide oleh orang yang berkompeten. Yang berkompeten. Ya, jangan tetangganya. Tapi dan kalau misalnya kita juga ke dokter ya, misalnya masalahnya di gigi. Kalau teman-teman punya masalah yang lain, itu cerita, spill aja semuanya. Jadi supaya dokternya tahu masalahnya tuh ada apa aja sih. Jangan cuma bilang, "Dok, gigi saya bolong." Udah, ternyata dia ada keluhan yang lain. Dokter giginya jadi nggak bisa merefer gitu. Kalau misalnya dokternya tahu, kan dokter gigi sama dokter ya kita sama-sama, cuma kompetensi kita bidangnya berbeda saja. Cuma kita tahu bahwa kalau ada permasalahan di bidang lain, maka kita harus refer, kita harus berikan rujukan untuk second opinion atau memang penanganan lanjut di bidang yang lain, sejawat yang lain. Ya. Karena manusia ini adalah satu tubuh ya, satu sistem yang saling berhubungan. Jadi nanti ada kalanya ini menjadi sistem rujukan atau kolaboratif atau bekerja sama dalam melakukan perawatan untuk menghasilkan suatu kondisi yang terbaik dari sisi kesehatan, seperti itu. Baik, itu tadi ya. Jadi intinya adalah ketika pencabutan itu harus segera dilakukan, itu memang wajib. Jadi silahkan aja dengan alasan kesehatan, dengan indikasi kesehatan, memang harus dicabut. Nggak usah takut soal menjadi kebutaan, karena memang sudah dijelaskan tadi oleh dokter spesialis mata. Tapi di sisi lain, soal infeksi itu bisa nyebar kemana-mana, salah satunya adalah ke mata. Jadi ada suatu hubungan di sini. Jika kamu takut cabut gigi atau perawatan gigi dengan alasan matanya bermasalah atau kebutaan, kemudian kamu menunda perawatan tersebut dan malah jadi lebih parah, kemudian infeksinya menyebar kemana-mana, jadi beneran ke mata dong. Jadi beneran ke mata yang harusnya, jadi beneran ke mata yang harusnya bisa selesai di gigi, malah jadi nyebar ke mata beneran gitu, karena kita mendelay atau menunda. Ya, itu dia.
Karena infeksinya bisa nyebar kemana-mana, salah satunya ke mata. Salah satunya loh, jadi Salah bisa jadi nanti kemana-mana, ke jantung, kemana lah, ke organ-organ Iya, yang lain gitu ya. betul. Oke dok, terima kasih informasinya. Sama-sama, semoga bermanfaat sekali. Iya. Semoga nanti kita bisa bertemu dengan topik yang lebih seru lagi. Baik, terima kasih Ya, Dokter Manda. terima kasih juga Ya. Mas Rifki. Ya. Iya. Oke, itu dulu dan jangan lewatkan topik-topik seru berikutnya bersama narasumber yang pastinya sangat berkompeten untuk menjawab permasalahan dan pertanyaanmu. Oke, baik.